Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini Halo News akan memberikan informasi mengenai pasal RUU ASN yang mengungkap honorer dapat diangkat jadi PNS asalkan memenuhi syarat, dan berikut informasinya. Pada rancangan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat beberapa pasal yang menyebutkan pengaturan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Lebih lanjut, rancangan undang-undang tersebut bahkan berisi kata wajib diangkat menjadi PNS secara langsung. Dikutip dari rancangan revisi UU ASN dari laman resmi DPR RI, berikut bahasan yang mengatur pengangkatan honorer menjadi tenaga PNS. Dan berikut rangkuman rancangan revisi Undang-Undang ASN pasal 131A. Pasal 1, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak terus-menerus yang telah diangkat sampai dengan 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS. Pengangkatan ini wajib dilakukan secara langsung dengan syarat memperhatikan batas usia pensiun pada yang tertuang pada pasal 90. Pasal 2. Pengangkatan honorer dan karyawan non-PNS lainnya berdasarkan pada seleksi administrasi seperti verifikasi dan validasi SK pengangkatan. Pasal 3. Prioritas pengangkatan PNS diberikan kepada mereka dengan masa pengabdian paling lama dan bekerja di bidang fungsional administrasi. Tak hanya itu, pengangkatan dilakukan pula pada bidang pelayanan publik yang mencakup kesehatan, pendidikan, pertanian, dan penelitian. Pasal 4. Sesuai dengan isi pasal 1, pengangkatan PNS dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah terakhir, serta tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Pasal 5. Proses pengangkatan menjadi PNS dilakukan oleh pemerintah pusat. Pasal 6. Apabila tidak bersedia diangkat menjadi PNS, yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat menjadi PNS. RUU ASN juga menyatakan pasal 135A yang berisi rangkuman pengangkatan tenaga honorer, kontrak, dan tidak tetap, di mana pasalnya berbunyi pasal 1, pengangkatan honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS dilakukan selama 6 bulan dan paling lama 3 tahun sesuai peraturan perundangan. Pasal 2, apabila undang-undang telah disahkan, maka pemerintah tidak dapat membuka pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap non-PNS, hingga tenaga kontrak. Ditemui pada kesempatan lain, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Ali berharap sebelum tanggal 28 November tahun 2023 rancangan undang-undang ASN sudah bisa disahkan. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan payung hukum yang jelas dan kepastian bagi para ASN, khususnya tenaga honorer. Ia pun mengungkapkan pentingnya untuk segera menghadirkan payung hukum yang kuat untuk memperjelas status para ASN
dan mengantisipasi masalah baru yang muncul ke depannya. Sekarang mereka belum diputus, tapi ketidakpastian itu jauh lebih menyakitkan ketimbang nanti mereka mungkin dapat payungnya, pungkasnya. Tak hanya itu, Mardhani pun mengungkapkan jika ia sempat kaget dengan wacana kebijakan ASN paruh waktu. Meski demikian, ia tetap mendukung hal tersebut demi memberikan kepastian secepatnya bagi para ASN. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.